Pernah dengar kan janji imbalan 700 kali lipat untuk sedekah? Tentu pernah. Ini salah satu motivasi spiritual yang paling sering kita dengar untuk berbuat baik. Tapi, pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan ada satu detail kecil dalam janji ini yang kita semua lewatin. Satu detail yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. 700 kali lipat. Wow, angkanya itu gede banget kan? Sangat besar, sangat menarik, dan sangat menjanjikan. Saking menariknya, fokus kita tuh seringkali cuma tertuju pada angka fantastis ini aja, seolah-olah cuma itu satu-satunya hal yang penting. Nah, ini dia nih kuncinya. Janji 700 kali lipat itu ternyata bukan sekedar angka, tapi sebuah, sebut aja persamaan. Dan dalam persamaan itu ada satu variabel yang sering banget kita lupakan. Padahal, variabel itulah yang nentuin apakah hasil akhirnya besar atau justru nol sama sekali. Oke. Biar gampang, kita mundur sedikit yuk. Untuk bisa memecahkan persamaan ini kita perlu paham dulu. Kenapa sih janji imbalan sebesar ini awalnya diberikan? Ternyata ini tuh semacam pelajaran dasar, ibarat pelajaran di taman kanak-kanak rohani. Jadi apa itu TK rohani? Ya, anggap aja ini level paling awal dalam perjalanan spiritual kita semua. Sama kayak anak kecil, jiwa kita di tahap ini tuh butuh iming-iming yang jelas, yang kelihatan, biar mau berbuat baik. Janji imbalan yang besar itu adalah motivasinya, sebuah pancingan di awal. Analogi paling gampangnya ya kayak gini nih. Orang tua janjiin permen ke anaknya, biar dia mau makan sayur. Tujuan utamanya permen nih bukan? Bukan dong, tujuannya kan biar si anak sehat. Permen itu cuma umpan aja, yang disesuaikan sama level pemahaman si anak buat memulai kebiasaan yang baik. Nah, kalau tadi kita masih di level TK, sekarang waktunya kita naik kelas. Kita bakal masuk ke matematikanya yang beneran. Disinilah letak detil yang sering banget kelewat, di mana kita akan lihat gimana niat bisa mengubah seluruh perhitungannya. Siap ya? Pertama-tama, kita harus bisa bedain dua jenis imbalan. Di satu sisi, ada imbalan duniawi, ya pujian, status sosial, rasa bangga. Di sini, janji 700 kali lipat mungkin bisa terasa nyata. Tapi di sisi lain, ada imbalan rohani. Dan di hadapan Tuhan, hitung-hitungannya beda banget loh. Ini nih, sebuah peringatan yang dalam banget. Coba deh bayangin, beribadah seumur hidup, terus di akhir perjalanan, baru sadar kalau bekal kita kosong. Loh kok bisa? Karena niatnya salah. Bukan lagi ibadah, tapi udah jadi transaksi jual beli sama Tuhan. Jadi, inilah persamaan yang sebenarnya. Amal kita, yang kita ibaratkan angka 700 itu, harus dikaliin sama satu variabel penentu. Variabel yang paling krusial. Dan variabel itu adalah niat kita. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Nilai dari niat kita itu ternyata bukan sebuah spektrum, bukan dari 1 sampai 10. Pilihannya cuma 2. Kalau niat kita murni karena Tuhan, maka nilai pengalinya adalah 1. Tapi kalau niatnya udah kecampuran ego, pengen dipuji, ria, atau cuma cari untung, maka nilai pengalinya jadi 0. Dan ya, matematika dasar nggak pernah bohong kan? Angka sebesar apapun kalau dikali 0, hasilnya ya tetap 0. 700 kali 0, 7 juta kali 0, sama aja, 0. Inilah yang namanya korsleting spiritual yang sering terjadi. Kita sibuk ngejar angka 700, tapi lupa kalau pengali kita jangan-jangan 0. Oke, terus kalau tujuannya bukan investasi biar dapat 700 kali lipat, ngapain kita sedekah dong? Nah, di bagian ini kita bakal bahas tujuan sejatinya, yaitu melepaskan ego kepemilikan, dan benar-benar naik kelas dari mentalitas TK rohani tadi. Ternyata tujuan utama sedekah itu ya buat kebaikan diri kita sendiri. Beneran, ini tuh latihan buat ngelepasin nafsu rasa aku, ego yang selalu bisikin, ini punya gue, ini milikku. Dengan sedekah, kita melatih diri bahwa semua ini cuma titipan. Harta yang kita pegang erat-erat itu bisa jadi utang sumber daya yang nanti ditagih pertanggungjawabannya. Tapi pas kita lepasin dengan ikhlas, malah jadi berkah yang membebaskan. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan jelas banget. Coba deh lihat. Kalau niat kita didorong nafsu, status harta kita jadi utang sumber daya. Konsekuensinya, ya pertanggungjawaban yang berat. Tapi sebaliknya, kalau niatnya karena Allah, karena fitrah, statusnya jadi pemberian atau berkah. Konsekuensinya, kebebasan dari beban. Beda banget kan hasilnya? Cuma karena beda niat? Oke, paham. Terus gimana cara kita nerapin ini? Gimana caranya kita upgrade motivasi kita biar nggak lagi dagang sama Tuhan? Disinilah letak paradoksnya yang keren banget. Ada yang namanya ibadah mahal tapi murah. Contohnya, sedekah jutaan, tapi niatnya transaksional. Kelihatannya mahal di mata orang,
tapi di sisi Tuhan bisa jadi nilainya murah. Sebaliknya, ada ibadah murah tapi mahal. Mungkin cuma senyuman tulus, bantuan kecil yang ikhlas banget, kelihatannya sepele. Tapi nilainya di sisi Tuhan bisa jadi mahal banget, tak terhingga. Jadi intinya bisa kita simpulin jadi 3 langkah praktis ini. 1. Stop berdagang. Udahan deh nganggap hubungan sama Tuhan itu kayak transaksi bisnis. 2. Taklukkan ego. Pakai sedekah sebagai alat buat ngalahin rasa ini milikku. Dan 3. Percaya sama berkah. Yakin aja kalau kebaikan itu bakal balik lagi, bukan dalam bentuk angka di buku tabungan, tapi sebagai keberkahan yang nyata dalam hidup. Pada akhirnya semuanya kembali ke satu pertanyaan paling dasar ini. Tujuan kita beramal itu buat nargetin Tuhan, seolah-olah kita bisa beli pahala dari Dia? Ataukah tujuan kita itu buat membersihkan diri, biar kita jadi pribadi yang pantas untuk dikehendaki olehnya? Sebuah pergeseran kecil dalam niat yang ternyata mengubah segalanya.